Hai, selamat datang di ISO Channel. Kalau di video kemarin gua ngasih tips beberapa settingan yang biasa gua pakai buat keperluan video profesional atau enggak sehari-hari. Di video kali ini gua mau sharing bagaimana sih settingan GoPro gua kalau dipakai buat keperluan motret sehari-hari atau enggak buat keperluan profesional. Sebenarnya sama sih, kalau kalian udah lihat video gua kemarin settingannya nggak beda jauh. Yang jadi perbedaan intinya, kalau yang penggunaan lebih profesional itu gambar yang dihasilkan lebih flat, gampang diotak-atik, dan juga ukuran filenya lebih besar. Kalau buat penggunaan sehari-hari itu filenya langsung jadi, langsung siap pakai buat diupload ke sosial media, gitu aja sih. Yuk simak aja videonya. Ya, kita ke settingan. Nah, ini merupakan tampilan dari GoPro gua. Ini mode video ya, kita ganti dulu bentar. Oke. Kita ke mode foto dan ini bakal kayak gini tampilannya, 12 megapiksel wide dan tampilan belakangnya kayak gini yang biasa gua gunain. Kenapa? Ini merupakan sesuai kebutuhan gua aja sih. Tapi kalian bisa custom sih. Di sini kalau sisi sebelah kiri gue bisa ganti-ganti lensa. Nah, kayak gini. Fleksibilitas yang selanjutnya adalah di sini bisa gue offin timernya atau enggak gue pakai berapa detik gitu. Kadang-kadang ini sering gue pakai nih shortcutnya. Aduh, ini kenapa nggak bisa sih? Boy, anjir, sialan. Ini GoPro-nya kenapa nih hang gini? Woi. Ya udah bentar ya. Sorry ya. Gua copot baterai aja dulu bentar. Oke, kita lanjut lagi. Di sisi sebelah kanan gua di sini pakai yang atasnya itu biar bisa ganti-ganti mode foto. Misalkan butuh HDR standar atau RAW, gua bisa pencet sini. Dan selanjutnya di sisi kiri bawah jarang banget gua pakai, di sini bisa ngezoom. Kadang-kadang gua pakai white balance juga sih. Sekarang kita bikin presetnya aja biar kalian tahu settingan yang pas buat foto sehari-hari. Ini kita ganti. Nah, ini merupakan outputnya biasanya gue pakai standar buat keperluan medsos atau enggak pakai super foto. Kalau super foto kalian pakai itu secara otomatis si GoPro-nya bakal milih atau ngedeteksi pakai AI-nya itu scene mana sih yang bagus, apakah harus standar atau HDR. Nah, kalau kalian pakai super foto itu kadang-kadang hasilnya emang ganti-ganti sih, kadang deket ke standar, kadang deket ke HDR. Tapi biasanya itu agak kurang enak ya kalau pakai super foto. Maka dari itu gue biasa pakai manual karena bisa dipilih-pilih. Misalkan gue butuh HDR kayak gini, kalau kebutuhannya HDR kayak gini, gue tinggal klik HDR aja. Kalau misalkan pengen standar, ya gue pakai yang standar aja. Maka dari itu gue jarang banget pakai super foto karena shifting si warnanya itu kelihatan banget. Nah, itu buat kebutuhan sehari-hari. Kalian juga bisa pakai GoPro buat keperluan. Kan kalau standar itu buat medsos. Nah, kalau kalian pakai RAW ini buat keperluan yang lebih profesional lagi karena si hasil maksimal si GoPro Hero 8 bakal nangkep semaksimal dia gitu. Ini tuh format yang mentah banget. Tapi di sini tuh kalau kalian pilih RAW, si ukuran filenya itu bakal gede. Maka dari itu gua biasanya pakai standar aja buat keperluan medsos kan. Lalu buat digital lens di sini ada wide, linear sama narrow. Biasanya gue pakai wide. Kenapa pakai wide? Karena walau ada efek si fish eye-nya, ini tuh bisa kita redistorsi lagi di Adobe Photoshop. Atau enggak, gue biasa pakai si mode linear buat ngambil foto yang yang apa sih? Kalau misalkan butuh yang simetris atau enggak apa, ini langsung editing di GoPro-nya langsung, nggak usah post production di di Photoshop. Nah, lalu ada narrow. Ini merupakan kayak ini kamera HP banget sih. Ini sempit banget si layarnya, tapi kalian bisa kalau linear sama ini kan terlalu wide, ini bakal cocok kayak kamera HP aja.
Tapi sebenarnya linear sama wide juga udah cocok sih. Ini sesuai dengan kebutuhan banget. Nah buat timer biasanya gue pakai off atau enggak ya, kalau buat selfie cukup 3 second atau enggak 10 second lah kalau misalkan kalian foto grup. Itu sebenarnya tergantung pemakaian sih buat timer ini. Maka dari itu gue biasanya pakein shortcut di depan biar gue nggak usah ganti-ganti lagi presetnya. Di sini gue offin aja. Aduh gue jadi batuk, udah kebanyakan ngomong. Nah untuk zoom gua nggak pakai. Nah di sini adalah ini tergantung sih, ini base settingnya buat kebutuhan medsos atau lebih profesional. Kalau yang profesional kalian bisa atur ini shutter speednya sesuai kebutuhan. Tapi buat kebutuhan sehari-hari kalian pakai aja yang auto. Nih bisa sampai 1/2000 buat nangkep subjek yang kayak apa sih, mobil lewat itu langsung tek tek. Apalagi buat foto-foto sport ini kalian bisa banget pakai GoPro sebenarnya. Ini nggak kerasa banget, udah kayak kamera profesional banget. Tapi buat kebutuhan sehari-hari kan biasanya kamera nangkepnya 1/125 aja buat nangkep gambar keseharian itu udah cukup. Nah biasanya kamera buat wedding, buat apa itu biasanya pakai shutter 1/125. Tapi karena di sini kita buat kebutuhan media sosial, pakai aja auto biar si GoPro-nya yang memproses. EV-nya buat EV ya, biasanya gua turunin ke min 0,5. Kenapa? Seperti biasa, biar kita nggak kehilangan shadow dan juga highlight. Lalu buat white balance ini sesuai kebutuhan banget. Buat penggunaan keseharian buat medsos gitu, kalian bisa pakai auto. Kalau kalian bisa setting manual, apakah lebih hangat atau lebih cool, kalian juga bisa ubah-ubah lagi aja. Dan kalian juga bisa pakai native buat biar ini ya apa sih, si gambarnya lebih apa sih, flat. Jadi flat banget hasilnya. Tapi buat penggunaan sehari-hari auto juga udah cukup gitu. Kalau flat tuh enaknya pas post production ya, jadi bisa edit lagi. Dan selanjutnya ada ISO min ini cukup di yang paling kecil. Kalau ada 50 sih 50, tapi ini pilihannya kan 100 sampai 3000, itu kalian setting aja di 100. Nah kalau di ISO max nya ini lebih yang agak-agak ngaruh gitu ya. Kalau kalian pakai ISO yang paling tinggi itu bisa lebih bernoise hasilnya. Buat keseharian sih menurut gue lebih aman di 1600 atau enggak 800. Kalau 1600 tuh udah standar semua kamera lah kayaknya. Ini tuh angka paling aman 1600 buat settingan ISO. Tapi buat kalian buat daylight gitu, buat kalau ini kan 3200 ke atas tuh buat low light banget, tapi hasilnya bernoise banget. Jadi nggak recommended. Amannya sih 800 sampai 1600. Buat sharpness kalian bisa setting lagi, misalkan untuk keperluan post production kalian bisa gunakan di low. Tapi kalau buat kebutuhan sehari-hari biar nggak terlalu over banget, kalian bisa pakai yang medium. Kalau kalian pakai yang high kayak gini itu teksturnya bakal kelihatan banget, tapi itu pas dieditin di post production tuh nggak bisa dirapihin lagi gitu. Jadi amannya kalian pakai medium. Untuk color di sini biasanya gue pakai color GoPro, ini udah cukup buat penggunaan sehari-hari. Dan kalau kalian butuh yang lebih profesional lagi, kalian bisa flatten gambarnya di sini. Ini buat keperluan ini ya, post production yang lebih fleksibel lagi. Ini tapi datanya bakal lebih gede sih ukuran filenya. Dan buat shortcut ini sesuai dengan kebutuhan aja, jadi tergantung banget. Tapi biasanya gue pakai kayak gini nih settingannya: lower left lens, lower right zoom, upper left timer, dan juga upper right output kayak gitu. Penggunaan ini tuh preset seperti ini tuh gimana ya, tergantung sih. Kalau penggunaan sehari-hari sih cukup kayak gini. Kalau buat yang post productionnya lebih enak, kalian bisa pakai raw kayak gini, dan juga pakai color yang flat kayak gitu. Ini sebenarnya tergantung banget sih,
tergantung kalian. Tapi buat penggunaan sehari-hari nggak usah ribet lah, kalian auto aja semua biar enak. Tapi kalau biasanya gue selfie kadang-kadang gue pakai ini nih, time lapse. Jadi kalau time lapse tuh kalian tinggal foto aja dan secara otomatis setiap 1 detik si GoPro-nya bakal nangkep gambar. Apalagi kalau kalian nyelam ke dalam air, ini pakai mode time lapse enak banget. Jadi kalian nggak usah mencet-mencet lagi. Oke, sekian video dari saya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jadi kalau ada koreksi atau enggak tambahan dari kalian bisa tulis di komen di bawah. Kita diskusin bareng-bareng, oke? Oke, gue Iso, sampai jumpa.